Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Bapak dan Ibu hadirin jamaah sholat subuh siang Ramadan rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali mari kita ungkapkan rasa puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Minimal dengan kata-kata alhamdulillah. Karena itu yang paling mudah untuk kita ungkapkan dengan memuji Allah, karena telah banyak dan sangat luas sekali Allah mencurahkan nikmat yang insyaallah dengan penuh berkah ini. Dan kemudian termasuk alhamdulillah sampai dengan subuh masuk ke 3 Ramadan. Pada pagi hari ini Allah masih memberikan nikmat sehat, nikmat hidup, dan keterpanggilan keimanan kita untuk menjalankan ketaatan kita kepada Allah, yakni melaksanakan ibadah Ramadan. Di malam hari Rasulullah mengatakan, di siang hari Rasulullah mengatakan, man shoma Ramadan imanan wahtisaba ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi. Ya, dan di malam hari Rasulullah mengatakan man qoma Ramadan, dan seterusnya. Ada 2 amalan yang kita lakukan dalam bulan Ramadan, yakni amalan-amalan yang kita lakukan pada malam hari dan amalan-amalan yang kita lakukan pada siang harinya. Kita bersyukur sekali kepada Allah. Sekali lagi kami sampaikan anugerah yang begitu besar. Allah Subhanahu wa taala masih mempertemukan kita pada Ramadan 1444 Hijriah 2023 Miladiah tahun ini. Karena tidak semuanya saudara-saudara kita, keluarga-keluarga kerabat dekat kita mendapatkan nikmat yang begitu agung. Ya, barang siapa yang melaksanakan shaum Ramadan dengan panggilan iman karena iman, karena ketaatan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Di Bapak Ibu yang dirahmati Allah, begitu pula barang siapa yang mendirikan malam-malam Ramadan ya karena iman dan karena ketulusan hati, tentunya maka ini akan menjadi ya sebuah pemberat timbangan, sehingga Allah insya Allah akan memberikan ganjaran kepada kita, ampunan, ya penghapusan dosa-dosa yang telah lalu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kehadiran junjungan Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok teladan yang memang harus kita contoh dalam segala hal. Sehingga dalam mukadimah tadi kami membacakan potongan surah ke-59 kalau tidak salah, surah Al-Hasr. Ya, Allah katakan wa ma atakumur rasuluhu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa-apa yang dilakukan, dicontohkan, dibuat oleh Rasulullah SAW, maka ikuti, contohi.
lakukan, ya tentunya semampu kita Bapak Ibu. Dan apa-apa yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah maka tinggalkanlah. Fil khusus masalah ibadah tentunya. Ya, Rasul saja tidak melakukan, kok kita lebih hebat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula dalam melaksanakan rangkaian ibadah Ramadan, ya, baik di malam maupun di siang hari, tentunya kita berusaha untuk menyandarkan kepada apa-apa yang dilakukan, apa-apa yang dicontohkan oleh baginda Nabiullah Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang kami muliakan, pada kesempatan singkat di subuh yang ketiga Ramadan ini, kami ingin mengulang kaji kembali, membawakan tema singkat tentang bulan Ramadan. Ya, bulan Ramadan menjadikan pribadi kita pribadi yang takwa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketakwaan itu tidak distandarkan hanya dengan pakaian-pakaian kita saja, Bapak. Kalau hanya distandarkan kepada pakaian kita, banyak sekali Nasrani dan Yahudi, ya, di Jazirah Arab sana juga mengenakan pakaian yang sama dengan kita. Bahkan uskup pun sama juga dengan lubenya, Bapak Ibu. Ya, kalau itu standar kita. Namun kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan jawaban di dalam Al-Qur'an yang sudah begitu banyak. Pada kesempatan pagi yang singkat ini, kami ingin mengulang kembali mengingatkan dalil Al-Quran di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 133 dan 134. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin." Mohon maaf Bapak Ibu. Ya, Al-Qur'an surah Al-Imran ayat 133 134 ini juga menjadi standar bagi kita. Ya, Ramadan hari ini dapat mengantarkan kita, seluruh kita, ya, manusia, baik dari pejabat sampai dengan konglomeratnya, juga sampai dengan masyarakat biasa seperti kita hari ini, Bapak Ibu. Ramadan akan membentuk kepada karakter pribadi yang takwa. Allah gambarkan di dalam Al-Quran surah Ali Imran ini. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan Allah, kata Allah, dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Wa jannah min ardhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin, yang disiapkan oleh Allah, kata Allah, bagi orang-orang yang bertakwa. Bagaimana gambaran orang yang bertakwa digambarkan di dalam ayat selanjutnya, kata Allah, alladzina yunfiqun, yang pertama Bapak Ibu, yaitu orang-orang yang senantiasa menafkahkan hartanya, mengeluarkan sebagian hartanya. Ketika kita mengeluarkan harta kita, Bapak Ibu, bukan hanya harus di dalam masjid ini saja. Bagi kita yang sudah melakukan safar perjalanan ke tanah haram, kita di sana tidak menjumpai di mana ada kota infak, Bapak Ibu. Ya, malah di sana kita kadang-kadang mengeluarkan sedekah kita itu pada masyarakat, ya, petugas-petugas kebersihan masjid, gitu ya. Jadi begitu luasnya, begitu lapangnya kesempatan kita untuk mengeluarkan bahagian rezeki yang dititipkan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak hanya dibatasi di dalam masjid, di mana saja. Ketika ada peluang kita berbagi, mengeluarkan harta yang kita miliki,
maka itu sangat dituntun sekali oleh Allah dan Rasulnya. Alladzina yunfiqun, yaitu orang-orang yang mengeluarkan sebagian hartanya. Sarra wa dharra, baik di waktu lapang Bapak Ibu. Kalau di waktu lapang jelas, wa dharra, maupun di waktu sempit. Ketika lapang ya wajar kita mengeluarkan lebih dari Rp5.000 misalnya. Tapi ketika sempit bisa juga kita keluarkan Rp5.000, itu sudah insyaallah Bapak Ibu. Alladzina yunfiquna fi sarra. Ciri ini tadi yang dimunculkan. Ramadan akan mengajarkan kita ya membentuk pribadi-pribadi kita dengan mengedepankan sifat ini. Yang pertama, yunfiquna fi sarra wa dharra. Kemudian sifat yang dimunculkan yang dapat kita aplikasikan dalam bulan Ramadan ini, wal kadhiminal ghaidha, dan orang-orang yang menahan amarahnya Bapak. Menahan amarah. Kita ini banyak sekali Bapak Ibu dalam hidup dan kehidupan ini. Jadi orang tua suka marah sama anak. Jadi suami marah sama istri. Ibu-ibu jadi ibu marah sama anaknya. Marah, merepet jadi sama suaminya. Ya, ini kita ceritain masih lengkap. Jadi guru marah, merepet sama siswanya dan seterusnya Bapak Ibu. Berkawan pun begitu, sensitif, suka marah, suka merepet sama kawannya. Ya, sehingga karakter ini yang diperkenalkan oleh Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala memberikan rambu-rambunya. Wal kadhiminal ghaidha. Berikut wal 'afina 'anil nas. Ciri yang keempat Bapak Ibu. Dan memaafkan kesalahan orang lain. Memaafkan kesalahan orang lain. Tidak mungkin dalam kehidupan kita tidak melakukan kesalahan siapapun di antara kita, Bapak. Siapapun di antara kita. Ya, apalagi kita dalam kehidupan sosial. Suami dengan istri, istri dengan suami, anak dengan orang tuanya dengan anak. Kita berteman, kita bermasyarakat. Semua kita pernah mengalami ya hal yang kami sampaikan. Semua kita pernah melakukan kesalahan dengan kawan, dengan keluarga, dengan orang-orang terdekat kita. Namun kuncinya wal 'afina 'anil nas, memaafkan kesalahan orang lain. Sudah sangat wajar ketika kita bersalah, Bapak Ibu, kita akan meminta maaf kepada orang lain. Tetapi bagaimana memunculkan sifat, dan ini adalah ciri-ciri orang yang bertakwa, memaafkan kesalahan orang lain. Ini kita dalam satu rumah bisa pulang berhari-hari nggak cakapan. Dalam satu keluarga, Bapak Ibu, berhari-hari nggak ngomong karena satu persoalan. Bermasyarakat juga demikian, bertetangga. Sampai kita dalam jamaah pun begitu Bapak Ibu. Kita tinggalkan masjid itu. Nggak lagi kita datang ke masjid itu. Kenapa? Merasa tersinggung. Ciri orang yang bertakwa wal 'afina 'anil nas. Memaafkan kesalahan orang lain. Maafkan saja. Terserah Allah. Kalau dia nggak mau minta maaf ya begitulah sudah karakter yang ada. Ya kita doakan saja semoga Allah berikan hidayah kepada orang-orang terdekat kita yang kita anggap memang bersalah kepada kita. Ya, tetapi begitu kemuliaan syariat mengajarkan wal 'afina 'anil nas. Berikut wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan, ya, kebajikan. Segala kebaikan itu akan bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Menolong, membantu, memberikan sumber informasi ketika diperlukan. Itu adalah kebaikan-kebaikan. Berkata yang benar, ya, berbicara yang baik, apalagi di dalam pelaksanaan shaum Ramadan ini Bapak Ibu. Jadi banyak hal-hal kebaikan yang dapat kita bangun dan tentunya kita dapat menjadikan momen Ramadan ini sebagai bulan pembentukan karakter pribadi-pribadi kita dari kalangan ya, pejabat kita katakan sekali lagi sampai dengan konglomeratnya orang-orang yang memiliki harta yang lebih
Ya, ketika kita dapat menggarisbawahi Al-Quran surah Al-Imran ayat 133 dan 134 ini, maka kita akan memiliki konsep yang sama. Ya, ketika memiliki kelapangan rezeki, ya kita akan berusaha untuk mengeluarkan sebahagian yang kita miliki. Ketika kita merasa emosi dengan kondisi yang tidak nyaman, kita akan berusaha untuk menahannya, Bapak Ibu. Ketika kita sudah ada persoalan-persoalan intrik-intrik kecil kepada orang-orang terdekat kita, ya kita berusaha dengan sebaik-baiknya untuk memaafkan, melupakan. Dan kemudian kebaikan-kebaikan sekecil apapun yang kita lakukan, itu adalah merupakan ciri-ciri orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh yang Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf demikian singkat yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat terkhusus bagi kami pribadi yang menyampaikan dan bagi kita semua yang hadir yang mendengarkan kajian kita pada subuh yang insyaallah penuh berkah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengantarkan kita, menyelesaikan kita kepada Ramadan yang sedang kita hadapi hari ini dengan sehat walafiat, ya, tanpa kekurangan apapun, ya, bersama seluruh keluarga besar kita semua. Lebih dan kurang mohon maaf bila bisa melihat astaghfirul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.